melalui PBS. Tanah Sabah, negeriku yang tercinta, indahnya pemandangan alam, dengan puncak gunung Kinabalu, di sana aku dilahirkan. Tanahku, negeriku, yang harus dilindungi selamanya. Marilah kawan, kita berikrar membela negeri Sabah. Marilah putra-putri Sabah bersatu membangun negerimu, di bawah naungan TBS, bakti untuk semua kaum. Marilah semua tegakkanlah perpaduan. Bagi Kepindah Dosip selaku Ketua PDM Kampung PDM Mukim Merak-Perak, Ketua Cawangan Kampung Sarisim di Selebista, Ketua Markas Kampung Merak-Perak Isi Gusitin, kain senada tina karikat kesedepan diti. Sebelum PT keturus dan Orin, makinangaw amanat ataupun kewarisan iti anda dadan nati makiano kung penghormatan iti penota idur sumambayang sebelumnya nati keterus dan majelis iti sabab dia tinapanga nuno po pandating sa sedihan ataupun sedihan nati suai ka yang hafasa. Jadi makiano kung penghormatan iti penota idur sumambayang sebelum nanti keterus. Sembah takot. Kepada surga, betul yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. Bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Mu, kesetiaan-Mu memelihara kami, memberkati kami sepanjang hidup kami. Dan pada hari ini Tuhan, ini masa kami bersama-sama dengan penduduk Kampung Sarisim untuk mengadakan taklimat persiapan PRC 16 di Negeri Sabah pada tahun ini Tuhan. Kami serahkan sembah ini ke dalam tangan-Mu, supaya Engkau yang mengawal keadaan, yang mengawal sekitar kami Tuhan, sehingga kami tidak ada gangguan-gangguan dan kuasa Tuhan yang menaungi kami di tempat ini. Biar kata roh Tuhan berikan kami hikmat, beri kami akal budi di dalam hal kami mendengar beberapa ucapan, beberapa penjelasan mengenai keadaan-keadaan terkini, skenario persiapan event raya yang diadakan pada ujung minggu ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu segala sesuatu, sehingga semuanya terkawal dan tidak ada gangguan-gangguan yang pakai kuasa kegelapan untuk mengganggu. Tapi kami semuanya dengan pimpinan-Mu dan kuasa-Mu Tuhan, negara-Mu yang menjadi naungan kami semua. Dan pimpinlah pertemuan ini Tuhan, daripada permulaan dan hingga pada akhirnya, sehingga kuasa-Mu menyatakan di tengah-tengah kami Tuhan, melalui kuasa-Mu dan membuka pikiran kami tentang fakta-fakta yang kami perlu dengar pada petang ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada. Amin. Bapak Singkau di Pemerintah Idun sudi sinambayang untuk permulaan dan begitu mengenati sudah politik. Dengan penting ruangan dan ketua cawangan nanti karena pulau kita kata itu. Nah, bulan na ko kaya di okay lang no. So, kebetulan suai anak ko tadi.
Oke. Paisot na po, bagi daho, itipati. Saya bigyan pati araat na lang. Ngayon tayo ko na po, hindi ka po natin, no? Karjaan Warsya, dalam pemerintah, dalam tempo 2 tahun. Ada minsan dulu lah, mungkin ada letak pengungsian tempat kita sendiri di Kampung Sari sini belum ada dibagi pembangunan ataupun proyek. Baik, dalam tempo 2 tahun, ada pada minsan dua nggak boleh narik. Asa pada asa petisan cara dua bisa nongda, no? Oke. Kemudian po sa tuwang maneda garanda tanah antara buat baru di tengah kapag padating di tengah antara yang menerima masukatan menerima garan. Ada berpandangan dan bahwa garan ini disampaikan, disampaikan oleh kerjaan warisan. Dapat pegiat disampaikan tetapi balai dati yang disampaikan itu adalah usaha dan energi kepimpinan Negeri Sabah gumulot asa kamu baru tulisan lah satu tiga nah pira-pira tempat di Sepinggan natutulan na puncak na Thailand. Kemudian ketiga ita pakai tuntutan sarap. Risiko kepentingannya sekira na po baru bantuan sekira 2 lain ataupun asas asarokun ini tidak menjadi soal. Tetapi sekiranya ini tidak berhak kesilapan bak patah bumi mana tak ditimpa hujan. Jadi menambah bukan saya sopunan kinar sama ngai makimat ko segera dan kata-kata di murid orang lagi masih harus pemadu di Bandung. Kasi napanga ya hai Kecamatan Ketua PDN Merak-Merak dan Menhan Demoberson masam tempat itu patahkan dati. Itu bahasa suara Sudah tidak tegang. Jadi baru satu dalam pun sangat bersatu khusus pemadu warga kita dari sini selaku bersedia usaha sulit kepada yang berhormat Datuk Seri Eksinus selaku Menteri Pariwisata Sabah dan Sarawak Lijin sihilangan kamu warna itu pemerintah dihidangin mana-mana bangga oleh dari kami calon terus batu ada yang nakuk baik penerbitan ke situ arah pertimbangan di Kopalungan jadi terus dan oke moyo terima kasih karena walaupun pandang selaku isu-isu ini akan membantu segala proyek yang telah dirancang oleh calon tetapi dia terus dengan oke siap ini jadi inilah antara pemimpin kita yang tiada bilang tulang undangan terus benar-benar terima kasih sekali lagi dan rombongan awal yang saya nampak di depan terima kasih karena sudah sampai di kampung polisi jadi terima kasih kepada Pak Coba Andis dengan masa yang dia bagi dengan saya tidak bercakap anda harusnya juga jadi terima kasih kita punya ketua cawangan terima kasih kepada Cubi Idrul rombongan daripada Badan Kuasa TV Merak-Merak dan terima kasih kepada semua yang hadir pada petang ini tuan-tuan dan puan-puan yang saya tahu bahwa Seri Subi ini adalah Bukit Berat Pati Bersatu Sabah. Apalagi kalau buat-buatan untuk datang membuat Pati Bersatu Sabah yang besar. Jadi apa yang penting hari ini saya dari pihak calon yang sebelum kami berpisah di tadi hilang Bandar Timur kasih kirim salam kepada penghuni Resolusi
ada anak keluar hidup bersatu masih. Misalnya kita hidup bersatu ini tabi berikan. Ada lo maitan Aisyah. Jadi untuk kaliluan ti bagi khusus yang lebih kalau mengarang tadi tu obrolan orang untuk kaliru yang dia kan tiba-tiba pensiun berkata sekali tiba-tiba pensiun berkata sekali tapi saya minta isu-isu yang bagi penjelasan yang kita apa yang penting berlaban kita pada PRI kali ini kita timbang bersama apa kita tidak berdoa dibahas ini mula-mula biar kita calon dalam tiket bersatu ditolak oleh bersatu karena tidak ada kepercayaan kepada dakwah kita lagi untuk calonkan atas nama bersatu. Bila dia tidak bercalon, nah dia bikin bebas, dia jangan saya mau bebas apa itu bebas tak. Tetapi mengikut kenyataan Dr. Jeffrey, dia bilang saya saja bebas bukan otorita. Dia bilang si buku siapa yang dari Inadang, orang jahat. Keping dia untuk bebas tak bikin kenyataan itu adalah palsu. Tidak tahu lah yang menunjukkan, tapi itu adalah susah. Bebas itu juga adalah tajaman banyak pihak. Boleh katakan dia juga ditajam oleh warisan. Dia juga ditajam oleh bersama orang tua. Tapi yang penting dibahas ini kalau dia melapor ada yang katalah warisan adalah satu kursi KPP, dia akan berlakukan kedua besar. Jadi kita ingatkan ini asal bebas kita kasih lihat saja. Yang apa ini? Target kita ialah kita berhasil tumbang warisan. Kita untuk apa? Artinya kita juga untuk warisan. Artinya apa? Tidak boleh kita kasih dia, kita kasih buang-buang dari apa. Jadi inilah antara yang kita pikir. Jangan kita bingung-bingung. Ada yang bilang Allah susahnya bangun ini, obrolan kita buat 100 buat tepatnya itu bertanding tidak susah betul. Yang penting kita timbul kedua satu fakta yang lain jangan turun tidak susah bangsa. Jadi saya tidak akan bercakap panjang. Apa yang penting adalah pada 28 bulan saya minta kepada semua pengundi di kampung Selingsing ini jangan lagi bingung-bingung kita tutupilah calon nomor 1 Yunus Andi ini 7 tadi sudah terbuka. Jadi saya harap bahwa kerjasama kita ini bermula daripada sekarang dan sampai pada 2,5 bulan dan mudah-mudahan calon kita menang. Saya berkatakan saya lebih rapat dari sekarang. Saya rapat dengan calon, saya rapat dengan isi apa-apa permasalahan kita di sini. Saya boleh ambil itu masalah dan sampaikan kepada yang berhormat kita. Andailah mudah-mudahan dia menang pada 2 bulan. Jadi isu-isu lain tidak perlu cerita isu sekarang ini. Sebab kamu yang jangkut, kalau tidak menelpon sudah pun tidak tahu apa itu isu. Tapi kamu yang lebih pakar daripada saya. Tapi apa yang penting adalah kerjasama kita. Janganlah kita pikir yang lain-lain. Jadi untuk itu tuan-tuan Mas Amun petang sudah ini. Kalau tidak sudah saya dalam jam 11.30 kami akan bersuara di Bursakan. Jadi saya pun berapa situ akan turun juga akan bersuara dan pembicaraan. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Encik Nauli untuk telah menyediakan apa itu keperluan hari itu menyediakan bangun kapal semua. Terima kasih karena inilah satu bersama yang baik di antara cowok dan untuk itu terima kasih lagi. Mudah-mudahan 20 bulan kita ada nasib yang baik, kita menang dan kita akan jumpa lagi. Sekian, terima kasih.
pasang tempat titik. Oke, masih tahu kemarin pengurus majelis kita pindah lawin kemana jadi ketua cawangan bakal meeting Salubistan lawin kami yang pindah itu berani baik udah apa nyala oke kemana jadi penyelaras PDM Marparak mungkin Marparak bukan PDM so sini ini ada 3 PDM Marparak sesuai dengan melengkap jadi Tempene Joseph adalah penyelaras mungkin Marparak di bawah mungkin Marparak ada 3 PDM oke senang sedepon salam sejahtera salam bersatu kumat desa nani leporikot kumani penduduk kampung titik kampung Sarinsin kumana kita pemimpin sesuai dia dilaporkan pemimpin mentad marang-marang naharo oh dia ketua kampung yang semboy minagihi oh dia saya ada tapi lusin kan mantan jadi kan mantan ketua kampung mantan jadi kan masih lagi yang PDP kan sekarang sana oh oke karena kasih rehat oke siapa kayu tuh alamat untuk mereka tadi sebelum jam 2 tadi saya telah mengkonklusi satu musyawarah lagi jawatan kuasa penyelaras PDM untuk DUN Edanan Bandau seperti yang kamu sedia maklum Parlemen Kota Marudu sekarang sudah dibahagi kepada 3 bahagian 3 DUN yaitu Matunggung, Bandau, dan Tandik. Jadi kawasan Parang-Parang ini masuk dalam DUN N7 Tandik. Dan kamu punya calon adalah saudara Hendros Anding, calon nomor 1. Calon daripada Parti Bersatu Sabah. Oke, sebenarnya jemputan, sebelum itu saya kasih kenal lah ada kawan-kawan saya yang datang. Ini Puan Handia, saya punya ketua wanita PBS di N6 Bandau. Kakak batu aku bukunan dia loh. Ketua wanita Mulas PBS N6 Bandau dan bersama Puan Lujia, jawatan kuasa wanita juga. Jadi atau lainnya kalau perempuan yang berjalan, saya suka bahwa itu wanita yang berjalan. Bukan juga tidak boleh kalau itu pemuda atau laki-laki, tapi lebih baik kalau wanita. Ada serasian sedikit. Oke, terima kasih jemputan di Tempene Joseph. Saya pun sebenarnya tidak bersedia untuk datang di sini karena walaupun Hilal Enanan Bandau calon ke PBS sebab itu adalah bagian kami yang baru, tapi saya kena balik PGN 7 Tandik untuk membantu calon PBS dengan 7 Tandik saudara Hendros Anding. Jadi sebentar tadi sepatutnya dia akan berada di sini, tapi oleh karena jadwal yang sudah terlalu padat yang sudah disusun oleh Jenderal dan itulah makanya dia tidak ada kesempatan untuk hadir di sini. Tapi saya harap di tempat ini tidak kau kecewa sebab walaupun dia tidak datang, ada juga wakil daripada parti ataupun wakil daripada calon yang datang pada hari ini dan saya yang datang. Saya bilang sama Tuan Joseph tidak apalah saya datang sebab saya tidak mau kasih kecewa kamu di sini. Tertunggu-tunggu kamu itu calon pun tidak dapat hadir, nah wakil pun tiada, itu pun masalah juga. Jadi walaupun saya sebenarnya pukul 3 dia bilang Tuan Joseph pukul 2 saya mesuarat cukup masa dalam jam 4 lah akan pedaungan lewat juga saya sampai sebab gumuh perkara ditimbulkan dalam musyawarah. Jadi alaikun na po. Siap jam meeting saya naik kereta terus kami jalan ke sini. Jadi terima kasih tuh kamu masih lagi setia menunggu. Masih kau binawal untuk gumuh mau hipik. Saya dapat laporan di sini ini adalah semua PBS. 70% PBS dan 20% semangat. Jadi kalau sudah 70% PBS di sini, kamu punya kampung ini adalah salah satu penyumbang yang kita punya majority nanti pada 26 hari bulan. Jadi harap-harap itu terlaksana dan terjadi. Dulu PDM sini menang kan? Oke, jadi teruskan itu record supaya kamu terus menang. Oke, saya tidak mau banyak bercakap, saya sekadar ingin memberi penjelasan beberapa isu berkaitan dengan kita punya calon-calon yang bertanding.
Yang pertama saya ingin memberi penjelasan ataupun pencerahan berkaitan dengan kita punya calon, kita punya pihak lawan yang pertama, yaitu calon APKO dari yang bersama dengan warisan. Seperti yang kamu sudah sedia maklum, kerajaan warisan ini sudah memerintah 22 bulan. Tapi apa yang dia buat? Saya nanti kita kalau daun saya dawitin sama ada di keseluruhan negeri Sabah ataupun kawasan dun-dun yang terlibat. Terutama sekali kita di kawasan Tandik dulu, N5 Tandik dulu. Kita punya wakil rakyat dulu yang sudah kita undi melalui tiket PBS Barisan Nasional dulu telah mengambil keputusan untuk meninggalkan PBS karena apa? Apa dia punya tujuan untuk meninggalkan PBS dulu? Alasannya dia beritahu demi untuk kesejahteraan dan pembangunan rakyat di Dun Tandik. Jadi selama dia bersama di sana, apa yang dia bawa, apa yang dia bagi untuk N5 Tandik dulu tidak ada. Tidak ada pun pembangunan. Malahan apa yang kita dengar sejak 22 bulan warisan pemerintah, kerajaan warisan pemerintah ialah tindakan-tindakan kerajaan yang telah menakutkan rakyat negeri Sabah. Ada kayo, serobo ada kayo, kemenang aku warisan, tidak berapa lama kemudian, berlakulah kebakaran setinggan di sini sana. Itu yang pertama rancangan diorang. Kamu tahu kenapa itu terjadi? Itu adalah dirancang. Semasa kerajaan kita yang dulu berlaku juga kebakaran-kebakaran setinggan ini, tetapi bukanlah seperti kekerapan yang berlaku semasa kerajaan warisan. Minggu baino dia tertutudan. 2 minggu kemudian hilang sentakan tertutudan. 1 bulan kemudian sana lagi lahat datu kebakaran. Tidak lama lagi sana kadingaw lagi kebakaran. Abang lagi hilang aku datu kebakaran. Dalam beberapa tempo, saya pun lupa sudah berapa hari itu, berlaku beberapa kawasan setinggan yang terbakar. Jadi itu kawasan setinggan bukan kecil-kecil. Kalau yang di Sepanggar itu 1.000 orang di sana. Jadi 1.000 orang yang dengan kebakaran tanpa ada kita punya rekod berapa orang sebenarnya yang di dalam itu. Apabila mereka mengeluarkan laporan orang-orang yang terlibat dengan kebakaran ini sampai 1.000 itu senarai. Sebab kenapa? Sebab yang tidak terlibat kebakaran pun akan mendaftar di sana mengatakan yang mereka juga terlibat dengan kebakaran. Tapi yang kita heran, peti sejuk, TV, barang-barang yang berat, tidak boleh kasih keluar. Itu dokumen, IC, surat beranak semua dia tidak boleh kasih keluar. Dan semua kalau terbakar. Jadi apabila berlaku seperti itu, maka pihak kerajaan warisan kalau ikut cerita orang lain diorang bilang belum lagi itu bomba sampai ke JPN yang duluan pergi sampai di sana. Tapi sejauh mana itu kebenaran saya tidak tahu lah. Tapi ini cerita orang. Apakah kata polis, apakah kata bomba kan di JPN dan gulu-gulu mereka. May pangalan di senaraya ini tulun-tulun dinatutudan lain. Sebab kenapa? Waktu itu timbalan menteri dalam negeri adalah orang mereka. Ajis Jamal. Jadi arahan itu memang cepat. Bila saja ada berlaku kebakaran, dia terus suruh itu arah untuk pendaftaran untuk dibuat pancian di sana. Jadi apabila diorang buat pancian untuk pemberian dokumen semula, maka kita pun tidak tahu berapa ramai diorang di sana. Mungkin yang terlibat kebakaran itu 200 orang. Ini baru dengan kami pendaftar dan memisuruh dia terlibat kebakaran, mungkin 400-500 sudah yang datang. Tapi ini kenapa mereka ini buat begini? Karena ini adalah salah satu teknik mereka untuk membolehkan orang-orang yang di luar itu untuk datang dan mendapat. Kenapa berlaku ketika era pemerintahan warisan? Itu memang sudah dirancang. Jadi selepas kebakaran setinggan, apa yang berlaku? Kita dengar pengumuman daripada CN. Ketua Menteri Sabah sendiri telah mengumumkan untuk bagi satu pulau khas untuk penempatan PTI. Kamu ada dengar itu berita? Kamu ada dengar itu berita yang CM mau bagi satu pulau untuk penempatan ini PTI yang tidak ada dokumen di Sabah, pelarian semua. Andai kata terjadi itu
cadangan atau perencanaan kerajaan warisan itu untuk mencari satu pulau. Dia mau ambil itu PTI semua benar mau pergi sana, mau kasih tempat orang di pulau sana. Pulau yang kosong, pulau yang belum ada apa-apa. Bila itu PTI dia angkat orang-orang diorang simpan di sana, takkan diorang tinggal begitu dalam keadaan pulau yang kosong, tidak ada apa-apa, dan diorang boleh hidup di sana. Tapi apa yang terjadi? Kalau itu berjaya ataupun itu cadangan mereka itu terlaksana, apabila PTI itu dihantar di sana, dia akan ambil duit kerajaan rakyat negeri Sabah untuk membangun pulau itu, untuk pembangunan, untuk kesenangan, untuk kesejahteraan PTI di sana. Jadi siapa yang rugi? Kita rakyat Sabah juga yang rugi kan? Duit kita diangkut semata-mata untuk memajukan pulau itu untuk orang-orang PTI, bukan untuk rakyat Sabah. Jadi itu perkara yang kedua yang kita dengar, yang mereka mau buat. Selepas itu, selepas pulau, cadangan pulau, banyak cadangan mereka ini. Selepas pulau, PSS lagi. Nah, ini PSS yang paling hebat, paling bahaya. Mereka cadang PSS untuk pemberian kepada rakyat yang tidak mempunyai dokumen. PSS adalah pas sementara Sabah. Dan PSS ini boleh di-renew dalam tempo 3 tahun, 10 tahun, 30 tahun, 100 tahun. Jadi warga-warga PTI yang mendapat PSS itu, mereka akan mendapat keistimewaan sama dengan rakyat tempatan. Mereka boleh pergi sekolah, antara anak pergi sekolah, boleh mendapatkan perubatan, segala keistimewaan mereka dapat. Dan apabila mereka mendapat PSS, mereka akan tinggal aman di negeri Sabah tanpa ada gangguan. Sebab itulah jaminan mereka, kesejahteraan mereka untuk tinggal di negeri Sabah. Jadi coba kita bayangkan, kalau PSS itu terjadi, orang datang di sini dengan dokumen PSS, sebab PSS seperti main card juga, yang boleh menjamin mereka untuk mendapat apapun keistimewaan, seperti orang-orang tempatan. Kamu percaya nggak itu PSS tidak pandai beranak? Mungkin PSS mula-mula mungkin dalam 200.000 orang saja. Tahun demi tahun, masa demi masa, dia akan berlipat ganda dan akhirnya mereka ramai di sini. Dan satu lagi yang bahaya kalau PSS itu terjadi, itu mengundang orang-orang dari seberang untuk datang di Sabah. Apabila diorang datang di sini, diorang akan berusaha mendapatkan ini PSS. Sebab asal diorang dapat PSS, diorang ada jaminan yang diorang tidak diganggu, diorang tidak terancam, diorang selamat tinggal di Sabah selama 100 tahun. Sebab si Aziz Zaman bilang, PSS boleh di-renew sehingga 100 tahun. 10 tahun, 30 tahun, 100 tahun dia bilang. Dia cakap di parlimen nih, ini bukan kita cakap bohong. Dia sendiri yang cakap macam tu. Jadi kalau PSS itu terjadi, itu salah satu ancaman kepada rakyat negeri Sabah. Tapi syukur melalui biar kaki manis yang baru-baru itu, kita rakyat negeri Sabah telah sadar bahwa PSS itu adalah ancaman kepada rakyat negeri Sabah. Melalui biar kaki manis, suara kita rakyat negeri Sabah disalur melalui pengundi-pengundi manis, dan mereka telah membuat keputusan yang bijak untuk menumbangkan warisan di sana, tidak memberi laluan kepada warisan, dan kita punya calon barisan nasional yang dulu di sana menang dengan majoriti yang cemerlang. Jadi itulah makanya selepas 1 bulan, daripada 1 bulan kan, mungkin tidak sampai 2 minggu kan itu, selepas keputusan rakyat manis, CM umum PSS dibatalkan. Sebab diorang sudah tahu rakyat negeri Sabah menentang, tidak menerima ini PSS. Sebab ini adalah satu ancaman kepada kita. Bahaya betul kalau terjadi. Oke, selepas PSS, diorang ini adalah bapak pengumuman. Selalu umum-umum peruntukan-peruntukan yang diorang akan buat konon. Tapi belum ada satupun yang terlaksana. Dan kedua, mereka ini tukang klaim orang punya kerja. Yang saya bilang, lembu punya susu sapi dapat nama. Banyak pembangunan yang kita sudah buat semasa era kerajaan Barisan Nasional dulu, yang kita sudah buat. Apabila sudah siap sekarang dalam era pemerintahan warisan, diorang klaim, diorang pergi rasmi. Jadi begitu juga cerita 2017 yang berhormat Datuk
bersama dengan pengarah Jabatan Tanah pada waktu itu Datuk Safar Untung telah datang di Dewan Lungking untuk melancarkan itu program Pantas. Mungkin kamu masih ingat kan 2017, saya masih ingat itu sebab saya pun ada datang ke sana. Pelancaran program Pantas. Dan program Pantas itu adalah ilham daripada kerajaan Barisan Nasional yang dulu, yang diterajui oleh Tan Sri Musa, dan peruntukan untuk program Pantas itu adalah daripada Kerajaan Persekutuan melalui usaha kita punya ahli parlimen P168 Kota Marudu yang berhormat Datuk Sri, seperti yang sudah dinyatakan oleh pengacara majelis tadi. So kalau kita di barang-barang ini memang kita sedia maklum, itu geran itu sudah adalah usaha kerajaan yang dulu. Dan apabila musim sekarang ada geran-geran yang sudah lama keluar, tapi mereka tahan mau buat satu kali konon penyerangan, mau juga sedih. Tapi masa 22 bulan mereka memerintah, tidak pun dibangun geran. Lepas sudah bubar, baru kelam abun ke hulu ke hilir memberi geran. Itu merupakan pancingan kepada rakyat negeri Sabah supaya mengundi kerajaan warisan yang di tempat kita ini adalah melalui calon APO supaya mereka berkuasa semula. Dan apabila mereka berkuasa semula, benda-benda yang diorang berbuat itu dulu akan dilaksanakan semula sebab diorang bilang rakyat Sabah sokong warisan. Itulah makanya kita perlu hati-hati. Sebenarnya calon APO itu oke juga. Saya tidak mau menyentuh pribadi orang yang bertanding. Saya hanya cakap dia punya parti. Kita punya calon APO itu bagus juga, orang tempatan ditanding. Tapi parti yang dia wakili itu tidak baik, itu kerajaan warisan. Sebab apabila APO menang, dia akan bersekutu dengan warisan untuk membentuk kerajaan negeri Sabah. Jadi itu yang pertama. Soal ini lagi pun kalau ini APO ini saya tidak tahu berapa kursi yang diorang bertanding. Tapi macam tidak banyak kan? 12 saja. Apalah suara tuh. Bagus kalau diorang menang 12. Kalau menang 4-5 kursi saja sama juga. Dia masih dicengkal oleh warisan. Oke, itu yang pertama. Itu calon yang pertama. Oke, mungkin ada kekeliruan. Sebab dulu kita PBS, BN juga. Pada kali ini ada calon PBS, ada calon Barisan Nasional. Dan saya calon Barisan Nasional itu adalah berasal dari kampung sebelah kami, dari Parak-Parak saja. Ini calon ini saya anggap dia masih mentah, masih muda dalam politik. Sebab dia pun belum habis belajar, belum pun graduate, tapi sudah berminat untuk bertanding dengan alasan mau mencoba nasib, mau coba-coba. Kau mau jadi seorang pemimpin, kau mana boleh cakap yang kau mau coba-coba saja. Sebab kau mau jadi seorang pemimpin, memimpin rakyat, menjaga rakyat, tidak semudah kau bersekolah di university. Jadi kita mesti pikiran kita mesti tepat itu pilihan. Dia baik. Kalau saya sayang dia sebab dia masih mentah, masih muda, tapi dia sudah merusakkan reputasi dia sebagai pemimpin pelapis di masa-masa akan datang. Kalau saya dia biarlah habis dulu belajar, lepas belajar graduate, pergilah jadi pemimpin di peringkat bahagia dan tengok parti mana yang sesuai dia wakili. Sekarang dia mewakili Barisan Nasional melalui parti PBRS. PBRS hanya bertanding 6 kursi. Kalau dia menang 2-3 kursi, dia pun tiada suara juga. Sebab dia di bawah itu Barisan Nasional. Yang berhak membuat keputusan adalah Barisan Nasional. Di bawah itu gagasan gabungan apa itu? Apa itu nama itu Pak yang baru-baru itu? Gagasan Rakyat Sabah. Gagasan Rakyat Sabah, jangan kamu keliruan. Sebab banyak ini yang keliru. Gagasan Rakyat Sabah ada 3 parti yang keluar logo di depan. 1 BN, 1 PN, 1 PBS. Jadi calon BN kita itu berada di bawah BN. Diorang menang kursi saja, BN. Diorang punya suara, kalaupun diorang menang semua 6 pun diorang bukan boleh memberi keputusan untuk menentuk kerajaan negeri Sabah. Sebab diorang masih ada bos. Bos diorang Barisan Nasional. Jadi manakala parti-parti yang lain nista. Sebab kita di sini pun ada juga yang mengaku bertanding atas tiket bebas, tapi konon bebas tak. Itu Sapuda, kayu Sapuda itu dia punya logo itu kayu Sapuda. Dia klaim walaupun dia bertanding atas tiket bebas, tapi dia bilang dia disokong oleh staf. Seperti yang sudah dinyatakan oleh penyelara mungkin
Sebenarnya Dr. Jeffrey sendiri sudah mengeluarkan pernyataan yang dia tidak ada aku janji ataupun memberi kebenaran kepada Datuk Anita untuk menggunakan logo STAR. Dia bebas. Satu saja calon yang dia cakap dalam dia punya sidang media ialah calon Nanan Kenicua. Manakala kita di sini di Bandau ini, secara kebetulan dia bilang itu adalah keputusan pribadi ketua bahagian STAR di Tanding untuk menjadi pencadang kepada Datuk Anita. Jadi memang tidak ada blessing daripada Dr. Jeffrey untuk Datuk Anita di sini. Kalau ada blessing tetap dia guna logo STAR. Tapi oleh karena tiada dia terpaksa menggunakan logo bebas, tapi dia klaim dia kena sokong oleh STAR. Andainya dia kena sokong STAR pun, itu STAR dia di bawah Perikatan Nasional. Kalau diorang bersuara pun, kena tanya itu Perikatan Nasional untuk buat keputusan. Manakala kita punya sekutu yang ketiga ialah PBS. PBS dia sendiri, dia tiada bos, dia sendiri bos. Apa-apa yang dia putuskan itu adalah keputusan setara dengan Perikatan Nasional dan Barisan Nasional. Itu beza dia. Saya harap kamu paham perbezaan ini PBS, STAR dengan ini PBRS. Logo kita PBS yang tertera di depan itu aku janji gagasan rakyat Sabah. Sebab PBS adalah penentu. Kita bertanding dalam 22 kawasan. Kalau kita menang dalam 15 hingga 16 kursi, kita adalah salah satu parti yang boleh menentu keputusan ataupun pembentukan kerajaan negeri Sabah nanti. Apabila parti-parti yang lain itu menang sikit-sikit. Kalau kita tidak payah mau tanya siapa bos kita, sebab PBS itu adalah bos sendiri. Kalau itu STAR menang, dia akan tanya PN. Kalau itu PBRS menang, dia akan tanya itu Barisan Nasional. Sebab bos diorang yang wakil di sana. Dan itulah makanya kita nampak PN, Perikatan, PBS. PBS adalah bos sendiri. Kita sama taraf dengan Perikatan Nasional dan Barisan Nasional. Jadi jangan lagi kamu keliru. Pada panik kali dulu PBS sama dengan BN. Lepas itu BN bersama dengan PBS. Tapi kali ini PBS lawan BN. Jadi sebenarnya memang pilihan raya kita pada kali ini sangat membingungkan rakyat negeri Sabah karena sudah berlanggar-langgar sudah. Walaupun kita sebenarnya dalam satu komponen gagasan rakyat negeri Sabah. Jadi saya harap kamu tidak keliru di sini. Kalau kali ini kita bagi peluang lah, kita bagi chance lah ini PBS memerintah sendiri. Dan tadi kami jalan-jalan di pasar, salam-salam orang, banyak orang cakap. Ayah dia bilang, lain nama tiap hari lang ada kuatin, misalam, mitabi ka, lain na ganita na keluar. Jadi bayar harap mitabi, tatap mitabi. Jadi diorang rindu itu bendera PBS. Jadi kali ini kita sudah percaya meletakkan calon atas tiket PBS, bendera PBS, logo mitabi. Jadi semua ada juga program yang dirancang untuk mukim Merak-Perak. Di mana Tuan Joseph? Mungkin Merak-Perak punya perjumpaan nanti. Dewan Merak-Perak, tapi mungkin tidak sampai di sebelah sini Seringsin dan kamu yang kata pergi di sana. Tapi janganlah kamu mau, saya wakil dia, sama saja. Dan saya akan salah satu daripada dia punya manifesto. Saya akan ulas salah satu manifesto calon PBS kita N7 Tanding. Salah satu manifesto saya pun tertarik itu manifesto dia. Dia berjanji untuk mengubah, menambah baik sistem pentadbiran wakil rakyat di N7 Tanding. Kalau dulu makanya orang-orang kampung sukar berjumpa dengan wakil rakyat, sebab mungkin wakil rakyat sibuk. Pergi pejabat pun dia punya pegawai-pegawai saja yang ada. Susah kita mau jumpa. Kita kejar sini sana untuk berjumpa dengan wakil rakyat sebab kita ada mau minta tolong, minta surat sokongan atau apa-apa. Pada kali ini salah satu manifesto yang telah diilhamkan oleh calon kita ialah beliau berusaha untuk menambah baik itu sistem pentadbiran wakil rakyat dengan wakil rakyat dalam 2 kali dalam seminggu di dalam pejabatnya dan tanpa ada protokol. Saudara Hedrus mengatakan kalau yang sudah mudah-mudahan dia akan jadi berurusan
di mana-mana pun dia boleh berusaha. Sebab dia adalah orang kampung yang asal daripada bawah jadi pemimpin, sudah dilatih beberapa tahun, dan dia juga terlibat secara langsung sebagai pegawai datuk, dan dia memang ada pengalaman untuk mentadbir dan menjaga rakyat. Jadi itu saya sendiri tertarik dengan manifesto dia, sebab dia ada usaha untuk menambah baik itu sistem pentadbiran wakil rakyat, khususnya di N7 tadi. Jadi ada umut berusaha lebih sebab mau gelap sudah kalau punya dewan pun tidak lampu kayaknya. Oke. Nanti baru juga kan? Oh iya Pak. Oke, jadi kenapa begini lama kamu tidak mohon untuk pendawaian? Nah, itulah, jangan salahkan pemimpin. Sebab pemimpin di peringkat atasan. Saya sebagai Setiausaha Solid Datuk Max, saya sentiasa menerima permohonan-permohonan yang mendesak. Jadi ini saya tidak, sepatutnya ini dewan begini besar. Kalau kita kasih pendawaian pun 10.000 boleh siap ini. Tapi ini penyelaras mungkin belum sampai ke surat dia pergi pejabat kami. Nah, itulah. Jadi jangan salahkan kami. Oke. Bukan surat jaminan, jangan kamu kasih tahu bilang saya berjanji di sini untuk campaign kamu. Sebenarnya itu adalah tanggung jawab saya sebagai pegawai datuk. Kalau saya tengok ada keperluan, saya akan bercakap. Dan bukan ini adalah pancingan kamu untuk mengundi calon nomor 1, tapi ini adalah kenyataan. Walaupun sebenarnya saya jaga parlimen. Saya jaga parlimen dan saya boleh tengok keperluan untuk 3 tahun ini. Bukan saya tidak terikat dengan N7 Tanding saja yang saya campaign pilihan raya kali ini. Jangan nanti kamu bilang itu SWS tidak masuk hukum. Yang terakhir ada di Sentul tadi berkaitan dengan kita punya MC, kita punya pengacara tadi ada Sentul pasal belanja untuk ubi-ubi mungkin. Oke, jadi memang selalunya kita akan ada, tapi saya tidak mau berjanji dengan kamu sebab saya bukan calon, saya hanya mewakili dia. Tapi apapun kami akan usahakan yang terbaik untuk kita punya pengundi. Itulah makanya kita ada kerja itu BK5. Itulah tujuan itu BK5. Jadi nanti saya sendiri sebagai pemantau untuk kerja-kerja wanita yang BK5 itu, yang penting itu. Kalau ada apa-apa nanti kami akan sampaikan melalui penyelaras mungkin. Tapi ini bukan janji juga. Kami akan usahakan. Oke, yang kedua yaitu baju dan topi. Siang nakapir. Kami pun 6 hari bulan ada anak kayu alingay. Kemeluar ko na ngay may pengundi. Ada pesanan daripada PDM Talantang. Malam 25 hari bulan itu kalau ada yang mau bawa Aramaiti, jangan dulu kamu pergi Aramaiti. Sebab kita punya tanggung jawab mengundi 26 hari bulan. Ikut itu masa mengundi yang kamu cek melalui itu daftar pemilih online itu. Ada itu masa-masa mengundi. Jadi keluarlah pergi mengundi dan jangan lupa kita punya calon nomor 1, Hendros Andi. Ya itulah yang saya cakapkan itu. Kalau kamu ada online itu SPR, kamu boleh cek. Ada itu cadangan masa untuk datang mengundi. Warga emas semua dinasihatkan sebelah pagi, manakala yang saluran 2 dan 3 dan 4. Oke. Jadi sebelum saya tutup, kita punya perjumpaan hari ini. Satu lagi saya ingin ulas, sebab ini juga saya dengar tidak tahulah kalau sebelah sini. Itu calon Sapoda. Kuat itu di sini. Adakah? Ada markas di sini? Tidak ada. Tangkal ada. Ayo, Rasulullah punya kawasan tanah serang. Oke, kalau itu kita janganlah beri perhatian. Sebab kita sudah tengok kepimpinan dia macam mana. Dia bukan pemimpin bersama rakyat. Dia adalah pemimpin yang penting diri sendiri saja. Dalam tempo 1 tahun, berapa kali dia lompat papi. Setiap kali dia lompat, ada saja imbuhan. Setiap kali dia lompat, ada saja imbalan yang dia dapat. Jadi, kalau pertama kali dia lompat 4 kali dari PPS warisan, 4 kali kita masih boleh terima.
karena dia mau kejar pembangunan untuk rakyat tanding. Tapi yang selepas itu dia lompat lagi, dan selepas kita kena pilih calon dia lompat lagi, pergi jadi calon star. Selepas kita kena benar pakai logo star, dia lompat lagi pergi Sapuda. Jadi bilang itu belum satu kemarin, kami punya perjumpaan sana. Di sini ini kawasan kami ini sudah dia jadi wakil rakyat. Ogumu nasa Sapuda itu beka. Nah, kailan na baka mengandahay tumbang porsi nasa Sapuda ka daw. Jadi maksudnya tidak perlu kamu tengok itu calon pokok kayu Sapuda. Sebab itu adalah pemimpin yang tidak mempunyai pendirian yang teguh. Saya dengar dia bilang PPS di nelayan dia. Balik. Siapa bilang PPS di nelayan dia? Saya orang yang dihantar oleh Pati. 4 kali saya datang cari dia untuk bawa dia balik PPS, tapi dia jual mahal, dia tidak balik. Malahan dia lari. YB Julita menjungkit yang YB mau tunggu. 2 kali datang rumah dia untuk membawa dia balik, tapi dia tidak mau balik. Dia lari. Orang-orang seaman datang cari dia pun dia lari, dia tidak mau balik. Sebab dia bilang, bom nuklir meletup di bawah meskipun dia tidak akan bergonjang daripada warisan. Tapi apa terjadi? Tidak berapa lama itu kita sudah dengar sudah dia keluar dari warisan. Lepas daripada keluar warisan dia pergi PPBN. Lepas PPBN tidak ada calon di sana sebab dia kan membuat calon juga balik. Dia pergi STAR. Lepas pergi STAR tidak ada benar pakai logo STAR. Dia keluar lagi dia pergi bebas. Dan sekarang dia punya logo adalah Sapuda calon bebas. Jadi janganlah kita buang masa, ambil perhatian itu. Nanti 26 hari bulan saya tidak bawa itu contoh kertas mengundi. Selalu hanya ada bawa itu. Ada satu kertas mengundi yang ada logo. Jadi ada kayu intang suai-suai, imun na salam. Calon nomor 1, calon salam, terus pangkat. Jangan lagi di bawah. Sebab kalau turun di bawah, anu akan nampak benda-benda yang lain lagi. Jadi asal karton, kalau di kertas, di tangan nomor 1, minta B, dan misalnya terus pangkat. Oke, jadi setakat di sini sebenarnya kita punya perhimpunan hari malam ini. Siapa kalau ada yang sempat cakap terlebih-lebih cakap, sebab maklumlah kita ini dalam acara campaign sekarang memang kita akan bercakap juga apa yang betul. Tapi yang kita cakap itu semua betul. Tidak ada yang kita reka-reka itu cerita. Jadi seterusnya sebelum kita bersurai di sini, mari saya ajak kamu berdiri untuk kita melakukan. Jadi 26 hari bulan, jangan lupa pangkat nomor 1. Nomor 1. Oke, terima kasih. Bersatu. Oke, terima kasih. Posisinya diberi sampai cukup jelas, cukup terang. Jadi bukan pimpinan artian dari harapan nanti ke 26 detik dan mengenai terang. Gue bisa nanti tanpa nomor 1, poin nomor 1. Saudara ko nampak mga harapan na liwan ko tinong siyaw. Isa na pa nga sebagai maluman, tanganak na pa di PTI, yan pa nga pamunta tabi ng kursikul. Itu tanak na PTI dibenarkan bersekolah di sekolah rendah dan sekolah menengah dengan syarat membayar 120 ringgit sebulan dan tidak mendapat uang dan karantina pengajaran dan pembelajaran apa dia balik anak di sekolah. Bila diorang berjaya, kalau keputusan diorang bagus sama dengan anak kita. Jadi kita pikirlah sebab bila pun sama-sama mendapat persetujuan dan membayar 100 dapat sebulan lebih kurang dapat dari sebulan deh. 100 dapat setahun lebih kurang dapat dari setahun. Persetujuan adalah sama. Lagi kita anda tidak di COVID Corona makin meningkat. Pinumong di Ketua Menteri SIM bahwa yang positif pun dibenarkan untuk memudik. Jadi tidak kuasa. Ini adalah kuasa Ketua Menteri. Apapun kita berhati-hati dan semoga
masa mengundi diri kita tetap ikut Sofia pemain pun masalah tengah mengundi diri akan diterangkan dan terakhir apakah sudah nanti 26 detik kita nanti pati nomor 1 tabi supaya kamu tekan kau tunjuk kau bayar satu no? Jadi ini noh sebelum nanti ke akan